Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang peserta MOOCs untuk Masif Open Online Course pada pertemuan ke-12 tentang perdagangan online, unsur tindak pidana. Baik, dalam proses pertemuan ini, saya akan membahas sedikit ruang lingkup hukum cyber. Perdata cyber sering disebut e-commerce, bisnis, perjanjian elektronik tentang kontrak elektronik atau perjanjian elektronik tunduk pada hukum perdata mengenai perjanjian. Permasalahan kontrak elektronik itu telah diatur di pasal 1 sub 17 Undang-Undang ITE di mana kontrak elektronik itu merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, bahwa kontrak bukan monopoli internet, kontrak elektronik dilahirkan dengan perjanjian dalam perantara alat-alat elektronik atau teknologi informasi, serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik. Permasalahan hukum dalam ranah hukum perdata di mana perlindungan konsumen dalam e-commerce tidak jelas alamat vendor di suatu negara tertentu sehingga konsumen tidak mengetahui tempat kediaman vendor. Ini menjadi permasalahan yang dialami dalam sistem perjanjian elektronik. Pajak terkait pengaturan pajak tidak mudah ditetapkan pada e-commerce secara lintas batas. Kemudian yurisdiksi, prinsip yurisdiksi seperti tempat terjadinya transaksi dan hukum kontrak internasional, sehingga batas wilayah diperlukan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi akibat e-commerce. Kemudian digital signature, tanda tangan digital merupakan salah satu permasalahan dalam e-commerce berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum digital signature. Copyright, haki, masalah distribusi film, musik, belum diatur dalam perlindungan hak cipta jika terjadi masalah hukum. Kemudian dispute settlement, masalah hukum terkait putusan pengadilan, terkait mekanisme penyelesaian sengketa disebabkan dari masalah hukum yang terjadi akibat transaksi elektronik baik lokal maupun internasional. Kemudian transaksi elektronik diatur di pasal 17 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik beritikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Diatur dengan peraturan presiden untuk aturan pelaksananya untuk aturan pelaksananya. Terus pengaturan lebih lanjut tentang transaksi elektronik ini diatur di pasal 18 sampai dengan pasal 22 di dalam Undang-Undang ITE. Dalam konteks proses transaksi elektronik, ini konteksnya adalah harus dipahami bahwa masing-masing pihak adanya pertukaran informasi elektronik yang didasarkan pada kesepakatan. Ya, dalam unsur perkara perdata di mana ada pasal 1365 di KUH Perdata menyebutkan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Hal inilah yang menjadi konteks dalam permasalahan tindak pidana atau perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ini yang melawan hukum, yang bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini menyebabkan tindakan seseorang, perbuatan seseorang ini yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dan hal inilah yang dapat menyebabkan terkaitnya bisa ke arah pidana. Jadi awalnya ini merupakan kerugian dari konteks melawan hukum, ya,
Jadi perbuatannya misalnya dalam proses transaksi jual beli, di mana proses transaksi jual beli, proses transaksi itu kan harus ada pembayaran, harus ada penyerahan barang. Dalam proses ada salah satu pihak wan prestasi atau menyalah atau tidak sesuai prestasi, maka akan terjadi suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Nah, dari unsur-unsurnya, proses transaksi yang tadinya sifatnya hanya transaksi jual beli, kemudian ada satu perbuatan yang menyebabkan ada orang yang dirugikan, ada korban yang dirugikan, dan akhirnya dari tindakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, ya, yang unsur-unsurnya ada unsur-unsur penipuan, ada penipuan yang dilakukan terhadap proses transaksi tersebut, sehingga akhirnya kapan suatu bisnis ini menjadi suatu kejahatan, bisa kita simpulkan dalam 4 hal, khususnya di cyberspace. Di sini adanya yang perlu kita ingat dan perlu kita analisis dalam setiap kasus. Pertama, adanya kerugian, kemudian adanya korban, kemudian adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dan ada sanksi pidananya sehingga dapat dijerat merupakan cybercrime, yang kapan suatu bisnis menjadi suatu kejahatan ini bisa terlihat dengan jelas di cyberspace. Bahwa cyberspace, tapi kebingungan juga melihat bagaimana yurisdiksi lagi di pelajaran waktu kita pertemuan ke-7, di mana yurisdiksi dunia maya ini bahwa melihat pelakunya siapa, kemudian korbannya siapa, dan karena kan dunia maya dilakukan di cyberspace, yang kemudian bisa kita tentukan korbannya itu di negara mana, baik yurisdiksinya, bahwa yurisdiksi di negara yang menjadi korban itu dapat melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana, atau negara dari pelaku tindak pidana itu siapa negaranya, dan ini menjadi dasar adanya kesepakatan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ya, kesepakatan hukumnya apakah menggunakan ekstradisi, apakah menggunakan kesepakatan internasional, dalam hal ini dalam menentukan yurisdiksi mana yang menjadi berwenang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang sifatnya transnasional. Oke, sampai ketemu lagi. Saya sudah berakhir ya di pertemuan ke-12, ini adalah pertemuan terakhir saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya, yaitu Ibu Dr. Eva Ahzani Zulfa, yang akan melanjutkan di pertemuan 13 sampai dengan pertemuan 16. Nah, saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan peserta MOOCs membuka kembali pertemuan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk mengisi seluruh pertanyaan yang ada di video pembelajaran maupun ada di UTS ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.